sebentar ya. Sekarang kita ini dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi integral tertentu. Nah, sekarang lihat gambar di sebelah kiri ya, gambar yang pertama. Jadi daerah D ya, daerah D ini terjadi dari dua buah grafik. Pertama di sini ya, grafik yang di bawah adalah grafik persamaannya adalah Y sama dengan fungsi dari X ya. Kemudian yang di atas adalah grafik Y sama dengan Gx. Nah, sekarang untuk gambar ini posisinya kalian berdirinya di sumbu X. Jadi begini, menatap di sumbu X, jadi menatap ke atas. Berarti yang Fx berada paling dekat dengan kalian ya. Kemudian Gx yang paling jauh atau paling tinggi ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung luas daerah D ini? Nah, ceritanya ya, ceritanya ini saya selintas ya. Ceritanya itu bagaimana kita menghitung ini kan kurva-kurva. Jadi kita bagi daerah D ini menjadi daerah yang kecil ya, partisi-partisi yang sangat kecil. Semakin kecil kita baginya, semakin banyak itu nanti semakin akurat. Nah, kita ambil misalkan salah satu di sini nih. Ambil di sini. Ini kan menjadi persegi ya. Ini kan? Nah, kemudian yang menyusuri sumbu X itu kita sebut dengan delta X. Paham? Di kimia kan juga ada ya, fisika juga ada delta. Nah, kemudian yang berarti ini adalah Y, persegi panjang ini kan. Nah, apa luas persegi panjang ini? Berarti ini adalah delta L ya. Jadi luas persegi panjang yang kecil ini adalah panjang kali lebar ini ya. Nah, kemudian ini tadi kan kita ambil daerah yang kecil yang satu ini. Nah, nanti begitu juga daerah-daerah yang lain kita buat, kemudian kita susun, kemudian kita jumlahkan sehingga nanti DL delta L ini menjadi DL adalah Y dx ini ya. Maka luasnya apa? Luas itu adalah integral dari diferensial luas ya. Nah, kemudian Y kita di sini Y-nya yang mana? Nah, tadi kan berdirinya kalian kan di sini ya. Kita berdirinya di sini. Nah, Y itu yang mana? Dibatasi oleh grafik yang paling atas atau paling jauh dikurang dengan grafik yang paling bawah. Berarti yang mana atas? Gx ya. Berarti Gx dikurang dengan Fx. Nah, tinggal nanti diganti. Oh, ini Y. Oh, ini salah. Saya hapus ini. Ya, berarti ini tinggal kita lanjutkan. Integral ini adalah ini ya, kesini aja langsung ya. Ya, integral DL berarti ini adalah integral Y ya, Y dx gitu ya. Nah, Y-nya tinggal diganti, Y-nya adalah Gx dikurang Fx. Paham? Nah, kalau mau dicatat, catat dulu itu yang. Jadi konsepnya seperti ini. Ini yang pertama yang kita berdirinya di sumbu X. Hijau ini mirip ya, tapi di sini kita berdirinya adanya di sini. Kenapa? Karena grafik D-nya itu dibatasi oleh lengkungannya adalah X fungsi dari Y ya. Kemudian ini juga yang lebih jauh dari sumbu Y adalah X sama dengan titik C sampai titik D. Nah, caranya juga mirip seperti ini dasarnya ya. Jadi kita ambil persegi, kita ambil salah satu di sini, tidak harus di tengah ya, ambil aja salah satu. Ini juga menjadi persegi ya. Jadi ini berarti ini adalah delta Y ya. Kemudian ini adalah X. Maka berapa luasnya? Delta L ini adalah panjang kali lebar.
kemudian kalau kita jumlahkan nanti semua, maka delta L ini menjadi diferensial dari X, D, dy. Maka luas adalah integral dari dl. Nah, di sini batasnya dari C sampai D, tinggal diganti. Nah, X-nya itu apa? Nah, X-nya itu berarti yang mana? Misalkan ini adalah X1, misalkan di sini X2. Berarti X itu adalah apa? Ini adalah X1 dikurang dengan X2. Jadi integralnya nanti akan menyusuri sumbu Y. Jadi tergantung nanti daerah D-nya. Jadi kalian bisa gunakan yang lebih cepat pakai yang mana? Bisa pakai yang definisi menurut gambar 1 atau yang gambar 2. Ya. Jadi di sini adalah X1 dikurang dengan X2 D dy. Itu bedanya ya. Nah, tinggal masukkan nanti X1 dan X2-nya. Nah, ini boleh dicatat, nanti kita langsung masuk latihan. Paham sampai sini definisinya apa mencari luas? Ini masih yang permulaan ya, luas. Jadi nanti kalau ada gambar, kalian harus lihat dulu nih kalian akan gunakan lebih cepat pakai cara mana, ya. Nah, menggambar kembali lagi ke gambar grafik. Ya, bagaimana cara menggambar grafik? Jadi tentukan luas D yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang untuk menggambar grafik apa dulu yang kita selesaikan? Apa dulu yang kita selesaikan dulu menggambar grafik? Ayo. Apa dulu? Ayo, ini udah 80-an. Apa? 80 orang, ayo. Salah tidak apa-apa, kan belajar. Nanti kita sama-sama perbaiki. Apa? Pertama apa? Ya, kita gambarkan dulu. Ya, boleh kita menggambarkan, tapi lebih baik kita cari dulu perpotongannya. Ya, jadi kita udah dapatkan titiknya dulu ya. Jadi perpotongan dari dua buah grafik ini, Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau ini perpotongan berarti kita peroleh apa persamaannya? Akar X sama dengan X kuadrat. Kemudian diapakan? Kemudian diapakan? Kan kita mencari titik potong. Berarti diapakan? 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 Oh, diakarkan lagi. Udah ada akar X, diakarkan lagi. Jadi dikuadratkan. Ya, jadi dikuadratkan luas kiri dan kanan dikuadratkan. Berarti akar X jadi X sama dengan X pangkat 4. Kemudian buat persamaan, susun semua ke kiri atau ke kanan. Luas kanannya 0. Ini 0. Berarti apa? X dikurang X pangkat 4 sama dengan 0. Kemudian faktorkan. Apa faktornya? Apa faktornya? X dikurang X pangkat 4. Apa bisa kita keluarkan dulu faktornya? X. Kemudian 1 dikurang X pangkat 3 sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa difaktorkan lagi kan? Atau langsung bisa dapat akarnya. Berarti X1 nilainya 0 gitu ya. X2 berapa? 1 min X pangkat 3 0, berarti X-nya 1. Nah, ini kita udah dapat 2 titik ya. 2 titik potong ini bisa untuk menggambarkan grafik, bagian dari menggambar grafik. Nanti kita lihat kalau dia grafiknya linear cukup 2 titik. Tapi kalau bentuknya parabola minimum 3 titik. Kalau tidak ambil 3 titik, semuanya nanti jadi garis semua nanti. Nah, sekarang kita gambarkan dulu yang akar X. Kalau akar X berarti nilainya di mana? Kalau atau kita gambarkan di sebelah mana? Sebelah kanan sumbu Y apa sebelah kiri sumbu Y? Sebelah kanan ya, karena X-nya selalu bernilai positif. Nah, X-nya udah ada 2 di sini, ada 0
dan ada 1. Nah, kita tinggal ambil lagi 1 titik lagi. Mana titik yang paling sederhana kita ambil kalau Y sama dengan akar X? Berapa? 4, langsung ambil. Ya, misalkan ambil di sini 4. Nih ya, ini di skala aja, nanti yang satunya kita geser aja di sini 1. Jadi gambarnya gak usah indah-indah, yang penting skalanya ya. Berarti kalau 4, Y-nya berapa? 2. Kalau 0, 0 ya kan? Kalau 1, 1. Nah, ini kita tarik berbentuk seperti parabola ya. Jadi ini misalkan ini saya tulis Y1 misalkan di sini ya. Ini adalah Y1. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan Y2-nya adalah X kuadrat ya. Misalkan di sini tadi yang Y sama dengan ini X, kemudian ini Y sama dengan akar X. Tadi gini ya. Kita ambil 0, ini 0. 1, 1. Kalau 4 berarti di sini 2. Nah, ini juga mirip. Ini kalau misalkan masih bingung yang buat grafik, bikin seperti ini. Tapi kalau sudah lancar ya nggak masalah ya. Nah, titik potongnya tetap kita masukkan di sini 0 dan 1. Nah, kalau 0 juga 0. Kalau 1, 1. Nah, kalau kita ambil 2, 4 ya. Pakai warna yang lain. Ya, jadi 1, 1 ini sama. Kemudian kalau di sini 2 adalah 4 ya. Nah, ini adalah Y2. Nah, informasi dari soal ini, D-nya itu cuma dibatasi oleh dua buah grafik ini. Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X. Ya, jadi ini tadi saya tulis Y1, ini Y2. Ya. Nah, sekarang berarti D-nya yang mana? Yang mana D-nya? Kita arsip D-nya. Berarti yang ini ya, ini D-nya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, mengerjakannya pakai yang mana tadi? Yang nomor 1 atau teori yang seperti nomor 2? Yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Perseginya menyusuri sumbu Y atau menyusuri sumbu X? Menyusuri sumbu Y. Iya, yang lebih enak ini. Kita ambil misalkan di sini ya. Nih. Batasnya udah ada 0 sampai 1. Berarti Y kita itu apa? Tinggi ini. Itu adalah yang kan kalian berdirinya di sini. Ya. Berarti yang paling jauh yang mana? Yang warna apa? Warna hitam kan? Berarti adalah Y itu adalah Y1 dikurang dengan yang merah Y2. Y1-nya adalah akar X. Y2-nya X kuadrat. Maka luas itu adalah integral dari 0 sampai 1. Ini ya. Y1 dikurang Y2 itu ya, berarti akar X dikurang X kuadrat dx. Nah, tinggal diintegralkan. Apa integral akar X? Yuk, akar X itu adalah X pangkat berapa? X pangkat setengah. Diintegralkan berapa? Ayo, kok setengah integral berapa? X pangkat setengah balik seper, berarti 2/3. X pangkat 3/2 kurang X kuadrat, apa integralnya? 1/3 X pangkat 3. Ini ya, masukkan batasnya dari 0 sampai 1. Nah, kemudian kita selesaikan integralnya. Masukkan batas atas dikurang dengan batas bawah. Ini bisa macam-macam caranya, ada selesaikan satu-satu atau langsung dimasukkan per fungsinya. Nah, 2/3 di sini pangkat batas atasnya adalah 1. Pangkat 3/2 kan tetap 1 ya, dikurang dengan 0. Dikurang 1/3 batas atasnya 1 dikurang 0. Berarti di sini adalah 2/3 dikurang 1/3. Ya, berarti adalah 1/3 satuan luas namanya. Satuan luas ya. Nah, di sini ada yang bertanya nggak? Masih ada yang bingung?
kita pakai cara yang pertama ya, cara pertama ini pakai terhadap ini ya, menyusuri sumbu Y. Nah ini sekalian aja, kalau misalkan pakai cara kedua juga boleh, menyusuri sumbu X ya. Misalkan seperti ini ya, ini. Nah kalian berdirinya di sini. Berarti batasinya dari berapa? Batasinya dari berapa? Ini kebetulan sama kan? 0 sampai 1 juga ya. Kalau tidak, kalau misal ini kebetulan sama, tapi kalau misalkan ini tidak sama, kalian tinggal cari aja di sini. Kalau x1-nya 0, tinggal masukkan ke salah satu di sini. Berapa? Kemudian kalau x-nya di sini 1, masukkan ke salah satu di sini. Ya. Nah, itu batasnya. Nah, ini kebetulan kan sama. Nah, kemudian untuk tadi yang hitam itu tadi grafiknya apa? Tadi yang hitam grafiknya apa? Y sama dengan Y1 ini tadi apa? Akar X kan? Nah, kalau kita bekerjanya berdirinya di sumbu Y, berarti tadi fungsinya di teorinya bagaimana? X sama dengan apa? Tadi lihat teorinya. Fungsi dari apa? Fungsi dari Y. Ya. Jadi kita rubah fungsi ini. Jadi fungsi ini kita rubah menjadi fungsi X sama dengan fungsi dari Y. Berarti X sama dengan berapa? Y sama dengan akar X. Maka X sama dengan Y kuadrat. Ya. Nah kemudian kalau yang ini tadi apa yang merah ini tadi grafiknya? X sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan akarnya. Pintunya ditutup ya. Kemudian luas. Berarti sekarang kita ngambil perseginya begini kan? Ini adalah delta Y. Maka integral kita sekarang adalah integralnya dari C-nya apa? 0 ya. 0 juga sampai 1. Nah, sekarang yang paling jauh dari sumbu Y yang mana grafiknya? Yang warna apa? Yang warna yang paling jauh. Yang merah kan? Terhadap sumbu Y. Kan terhadap sumbu Y. Nih, kan kita berdirinya sekarang di sini, beda dengan kasus ini tadi. Kalian berdirinya di sini, maka kalau kalian mau integralkannya terhadap DY, berarti kalian berdirinya di sumbu Y. Semua fungsinya harus dirubah dalam X fungsi dari Y. Ini karena soalnya masih sederhana ya, jadi dibolak-balik fungsinya mirip. Ya, kalau tadi Y sama dengan akar X, sekarang menjadi ada yang X sama dengan akar Y. Jadi sekarang yang paling jauh adalah berarti X kita di sini. Berarti X-nya itu adalah yang mana? X-nya yang mana? X delta Y gini kan? Berarti X-nya yang mana? Yang paling jauh yang warna merah tadi ya. Berarti yang akar Y. Dikurang yang paling dekat yang warna hitam. Berarti menjadi Y. Ya, jadi masuk ke sini berarti ini akar Y dikurang Y kuadrat D. Kita sama aja integralnya sama di atas tadi. Ya. Ini adalah 2/3 Y pangkat 3/2 dikurang 1/3 Y pangkat, ya batasnya dari 0 sampai 1. Sama aja kan? Ini kebetulan sama karena soalnya masih sederhana. Nah, ada pertanyaan nggak? Jadi kita bisa, terserah kalian nanti mau mengerjakannya. Kalau misalkan di soalnya cuma seperti ini, jadi kalian bisa kerjakan menurut cara pertama atau cara kedua. Jangan dua-duanya habis waktu.
Ya, tapi kalau di soalnya ditulis harus pakai terhadap DY misalkan, berarti tetap harus mengerjakannya seperti nomor 2, cara kedua, ya. Tapi kalau tidak ada infonya, ya terserah mau pakai. Nah sekarang kalau Y sama dengan 0 berarti ini sumbu apa? Y sama dengan 0 sumbu apa? X. Jadi pembatasnya satu lagi sumbu X ya. Kemudian yang ini kita cari perpotongannya. Perpotongan dari Y sama dengan min X kuadrat tambah 2 dengan Y sama dengan X. Diperoleh apa? Apa diperoleh? Apa diperoleh? Ayo, apa diperoleh? Min X kuadrat tambah 2 sama dengan X. Nah, pindahkan semua ya. Ya, pindahkan ke kanan aja boleh ya, biar jadi positif. Berarti X kuadrat min X gitu kan? Ya, min 2 sama dengan 0. Bisa difaktorkan? Faktorkan. Apa faktornya? X min 2 X plus 1. Kita dapatkan X1 nilainya 2, X2 nya min 1. Nah sekarang kita lihat yang grafik yang pertama ya. Ini misalkan saya sebut Y1 nih Y2. Y1 ini bentuknya apa? Bu X-nya nggak positif tuh. Hah? Kenapa? X-nya positif. Oh pindah ke kanan ya. Oh iya. Berarti minta balik ya. Ini plus 2, ini Min 1. ya, ini minus, ini positif ya. Ya, ada lagi yang salah. Nah kemudian kita lihat Y1 ini grafiknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Kan kuadrat ya, berarti bentuknya apa? Parabola. Ya. Nah kalau parabola minimum ambil 3 titik. Ini udah ada 2 titik, ya. Nah tinggal kita ambil satu lagi titiknya nanti. Ya. Nah di sini sudah ada min 2 dan 1. Nah ambil titik 0 aja. Titik 0 berapa? Kalau X-nya 0. 2. Ya. Berarti ini grafiknya menghadap kemana? Min X kuadrat tambah 2, berarti grafiknya menghadap kemana? Ke bawah. Maksimum berapa Y-nya? 2. Udah Y sama dengan min X kuadrat tambah 2 atau 2 min X kuadrat gitu kan? Berarti paling tinggi nilainya Y adalah 2. Berarti dia menghadap ke bawah. Nah sekarang tinggal kita lihat kalau X-nya min 2, berapa Y-nya? Y berapa? Y-nya berapa? Hah? Min 2 kan? Nih. 0 tadi 2. 1 Iya. Ditarik nih. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau lanjutkan lagi, ambil lagi misalkan di sini 2. Kalau 2 berapa? Sama juga kan? Ya, 2. Ya. Kita saya coba dulu deh gambarnya biar lebih bagus. Ya, berarti ini ya. Ini adalah Y1. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X gambarnya adalah garis ya. Cukup 2 titik. Titik perpotongannya aja tadi ya, min 2 dan 1 kan ini ya, kita pakai warna yang merah misalnya, melalui titik 0,0 ya. Ini yang Y2. Nah berikutnya adalah sumbu X, Y sama dengan 0, berarti di sumbu ya. Nah ini adalah Y sama dengan 0. Kemudian di kuadran
pertama. Yang mana daerahnya? Atas kanan. Atas kanan. Yang mana? Kanan atas ya. Yang ini, kuadran pertama ini atau yang ini yang diminta? Baca soalnya. Pembatasnya kan ada yang warna merah, hitam, hijau, dan di kuadran pertama. Yang mana? Yang bawah, jangan salah. Kalau misalkan tidak ada sumbu X, ya yang atas. Ya, karena ini ada pembatasnya sumbu X, Y sama dengan 0 berarti yang bawah. Bawah. Ya, jadi saya pindahkan gambarnya. Ya, pertama ini ya, kemudian ini ya. Ini tadi 1, ini 0. Nah, ini berapa? Perpotongan berarti ini kepunyaan parabola ya. Berarti kita harus mencari perpotongan. Ini berapa di sini ini? Ya, berarti kita harus cari perpotongan parabola dengan sumbu ya, dengan Y sama dengan 0. Berarti kita dapatkan min X kuadrat atau 2 min X kuadrat sama dengan 0. Ya, berarti X kuadrat berapa? 2 kan? Maka X-nya berapa? Plus minus akar 2. Berarti di sini karena kuadran pertama berarti di sini akar 2. Ya. Maka di sini grafik yang pertama di sini yang merah ini adalah Y2 gini ya. Yang lengkungan parabola adalah Y1, yang ini adalah sumbu Y sama dengan 0. Ini ya. Nah, sekarang kita yang lebih cepat bekerja pakai konsep yang pertama atau yang kedua? Pertama. Nah, tapi kalau pertama, tadi yang pertama bagaimana? D itu dibatasi oleh grafik yang bawah dan grafik yang atas. Sementara ini yang bawah yang mana? Sumbu X. Yang atas yang mana? Yang mana? Atas yang mana? Merah semua. Enggak, yang gambar yang sebelah kanan yang saya baru buat. Yang bawah ini. Yang atas yang mana? Di satu kan juga atas. Jadi bagaimana? Jadi harus kita bagi. Kalau teorinya kan cuma atas kurang bawah Y-nya, gitu kan? Berarti ini kita harus bagi 2. Kalau mengerjakannya pakai kita lihatnya dari sini, gitu. Ya. Jadi ini 1, 2. Ini cara pertama, ya. Berarti luas D ini adalah luas 1 ditambah luas 2. Nah, luas 1 berapa? Batasnya dari berapa? Dari 0 sampai 1. Kemudian Y2, ya kan? Y2 dikurang 0 kan? dx. Nah, tinggal masukkan berapa? Integral 0 sampai 1 Y2 kita berapa tadi? X. Tinggal X dx. Berapa integral X dx? Setengah X kuadrat. Batasnya 0 sampai 1. Berarti setengah. L2 berapa? Nah, L2 batasnya dari berapa? Kan lanjutannya. Berarti dari 1 sampai akar 2. Berarti Y1 dikurang dengan 0. Itu kan? Y1-nya adalah Y1-nya tadi apa? Min X kuadrat ditambah 2 dx. Apa integralnya? Apa integralnya? Apa integralnya? Min seper 3 X pangkat 3 ditambah apa integral 2? 2X ya, batasnya dari 1 sampai akar 2. Min seper 3, masukkan batas atas. Berarti ini akar 2 pangkat 3 gitu ya. Dikurang dengan 1 ditambah dengan 2 dalam kurung akar 2 dikurang 1.
min 1/3 akar 2 pangkat 3 berapa? 2 akar 2 ya kan, dikurang 1 ditambah 2 akar 2 dikurang 2 itu kan buka kurung ya. Nah kemudian kita buka lagi kurungnya di sini, berarti min 2/3 akar 2 tambah 1/3 tambah 2 akar 2 dikurang 2 berapa? Akar 2 dengan akar 2 nya disatukan, berapa per 3? Berapa per 3? 4/3 ya, berarti 4/3 akar 2. Kemudian yang 1/3 dikurang dengan 2 berapa? Min 5. Nah, berarti nanti tinggal dijumlahkan. Berarti ini L1 tambah L2. Berarti di sini jadinya hasilnya berapa? Setengah ditambah setengah ditambah 4/3 akar 2 dikurang 5/3. Nah, nanti tinggal disederhanakan lagi aja per 6 ya. Per 6 ya. Per 6 ditambah dengan 4/3 akar 2 itu positif. Nah, nanti kalau kalian dapat hasilnya negatif, jangan dipaksa ya, jadi di harga mutlakan salah, pasti konsepnya ada yang salah. Mungkin terbalik memasukkannya, bawah kurang atas. Berarti kalian berdirinya di langit, ya enggak? Ya, tidak boleh dinegatifkan ya, tidak boleh di harga mutlakan. Jadi konsepnya harus kalian berdirinya di mana? Di sumbu X atau sumbu Y. Kalau di sumbu X berarti kan yang atas kurang yang bawah. Kalau kalian berdirinya di sumbu Y, yang paling jauh grafiknya dikurang yang paling dekat. Nah, tinggal nanti keterampilan integrannya, mungkin integralnya yang salah atau memasukkan batasnya yang salah, menghitungnya yang salah. Jadi 2x kuadrat min 8x plus 5. Nah ini kalau susah difaktorkan kita pakai rumus AB. Jadi x12 berapa? Min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac. Min b berapa? Berarti 8 plus minus akar 4 dikurang 4 kali 2 kali 2A kan? Ya, 4. Berarti ini 8 plus minus akar 64 ditambah 40 ya? Dikurang 40 berarti akar 24 kan? Ya, 24. 8 bagi 4 kan 2 plus minus akar 24 berapa? Akar 24 berarti adalah 2 akar 6 itu ya? 2 akar 6 per 4 disederhanakan lagi berarti menjadi 2 plus minus akar 6 per gitu ya? Hah? Iya kan 2 per 4 kan jadi 2. 8 dibagi 4 kan 2 plus minus yang suku di bawah akar kan 2 akar 6 dibagi 4 berarti kan jadi setengah akar 6 ya enggak? Hah? Harusnya yang per 4 itu udah hilang, Bu. Udah jadi per 2. Iya, udah dibagi 8 bagi 4 tadi. 8 dibagi 4 tapi kan ini belum. Yang dibagi kan baru suku pertamanya. Ya enggak? Ini dibagi ini udah 2. Ini bagi ini 2, tapi ini kan belum. Oh ya. Ya enggak? Ya. 1 tambah 5 dibagi 2 kan nggak mungkin setengah aja. Yang 5-nya kan harus dibagi juga. Ya. Berarti kita dapatkan 1 akar 6 itu kira-kira berapa? Positif kan semua ini? Iya. Enggak. Yang negatifnya negatif. Akar 6 berapa? 2, 2, sekian.
positif juga. 2, sekian keren. Ya kan 2, sekian dibagi 2 kan 1, sekian. Berarti 2 dikurang tetap positif. Sekarang kita buat gambar. Nah, kita kira-kira di sini yang 2 gambarnya biasa dulu. Ya, sekarang kita masukkan titiknya. Yang pertama adalah yang 2 minus ya. Nah, satu lagi misalkan di sini 2 ditambah akar 6 per 2. Nah, sekarang kita ambil, ini gambarnya apa? Parabola semua ya. Satu parabolanya. Sekarang kita gambar yang pertama dulu ya, Y1 dan Y2. Nah, Y1 dulu. X, ini yang Y1. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya? Ini kan udah belajar yang pergeseran juga bisa ya, tapi mau langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau X-nya 0 berapa? A. Ya. Nah, kemudian di titik potong ini berapa? Tinggal masukkan lagi berapa nilainya? Berapa? 2 min akar 6 per 2. Itu kalau kita masukkan berapa? Berapa? Ya kan akar atau ini nanti ini ya, misalkan kalian ambil lagi misalkan 2, kalau 2 berapa? Kalau 2 berapa? 2 kuadrat kan 4. 4 dikurang 8? 4 dikurang 8. Kalau X-nya 2. Ayo, 4 kurang 8 kan min 4. Min 4 tambah 4 0 kan? Oh iya, minggu. Mabu. 8 kurang 8 4. Hah? Oh iya, Pak. Tadi kan 4. 4 Kan? 4 tambah 4 iya 0. Nah, kemudian kalau kita ambil 4 berapa? Kan habis. Suku 2 pertama kan habis. 4. Nah, ini berapa ininya? Ini pasti minimumnya. Kalau minimumnya tinggal kalian bisa cari pakai turunan juga. Jadi Y1 minimumnya di mana? Berarti turunan pertama. Cari turunan pertamanya berapa? Berarti 2x dikurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 kan? Berarti minimumnya di sini. Jadi dia menghadap ke atas karena x kuadrat ya. Nah, tinggal dicari ini berapa di sini nilainya? 2 min akar 6 dan 2 plus akar 6 ini berapa? Ya, kalau ini misalkan ambil lagi di sini 1 pakai bantuan 1. 1 berapa? X-nya 1 berapa? 1 kan? 1 kurang 4 min 3. Min 3 tambah 4 1. Ya, jadi nanti begini grafiknya. Ini naik. Ya, ini berapa nanti ini kira-kira berapa sih mendekati? Nah, ini kan di sini ya. Nah, nanti Y2-nya berarti menghadap kemana? Min X kuadrat. Ya, jadi saya tulis di sini Y2-nya ya. Nah, kalau 0 berapa? X-nya 0 berapa? 1. Ya. Kemudian kalau 1 berapa? 2
kan? 2. Ya. Kemudian kalau 2, ayo coba yang lain konsentrasi ya. Ayo. Min 2, min 4, min 4 ditambah 8, ya kan? Berarti 4 dikurang 1. 3. 3. Kalau 4, 4 0 kan yang pertama? Min 1, min 1 bukan? Ya. Berarti ini min 1. Nah ini juga kita bisa cari nih titik minimumnya di mana? Y2. Berarti min 2x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti x nya berapa? Nanti di sini nanti 2-nya berapa nanti x-nya ya. Nah kemudian tadi 1 min 1, kemudian 2 1 1, kemudian 1 dengan 1 berarti sama kan. Kemudian 2 dengan 3, 2 3 kan. 2 3 Ya, 4 min 1. Ini kita mau min 2 ya. Hah? Kenapa? Bukan 2 ya. Yang mana? 2x 4. Yang mana yang mana? Yang turunan Min 2x plus 4. min 4 kan ke kanan, berarti Ya, x-nya min. berapa? Bagi min 2 kan min 4 bagi min 2. Iya, iya. Tapi kan nanti dia janji sebelah sana ya, plus 2 ya. Jadi kasih. Dan sekarang 3 berarti D-nya itu ini. Nah 3 ini karena grafiknya apa, ini kan bisa menggambarnya di sini tidak mulus ya, berarti ini perpotongannya di sini ya, di itu ya. Nah kalian pakai apa prinsipnya? Yang nomor 1 apa nomor 2 kalau ini? Nomor 2. Oh, nomor 1 lebih gampang, kan? Yang atas yang warna merah, yang bawah yang warna hitam. Berarti luas daerah kita adalah, karena terbatas jadi saya nulisnya di sini aja. Jadi luasnya adalah batasnya dari 2 min akar 6 per 2 sampai 2 plus akar 6 per 2. Grafik yang atas yang mana? Yang warna merah. Warna merah apa? Y2, ya kan? Dikurang Y1. Nah, nanti kalian sederhanakan dulu, ini kurang ini. Ya, min x kuadrat dikurang x kuadrat berarti jadi min 2x kuadrat. 4x dikurang berarti jadi 8x. Min 1 min 4 jadi min 7, baru diintegralkan. Ya. Nah ya. Di sini ada pertanyaan? Pasti. Pas pusing ya, harus pahami dulu ya. Nanti kita PPT-nya sudah ada buat minggu depan, volume benda putar, dibaca dulu ya. Kuisnya segera.